Dosen adalah seorang pembelajar yang terus berkembang, karena ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukti Prasaja, ST/MSI, dosen di Politeknik Negeri Madiun, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini akan mempersembahkan video unjuk kerja untuk persyaratan sertifikasi dosen, khususnya untuk unsur pengajaran. Nah, mata kuliah yang saya gunakan ialah Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah. Mata kuliah ini, model pembelajarannya menggunakan Project Based Learning. Adapun untuk lebih lengkapnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Pada mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa di semester 4, yang mana akan membahas tentang tinjauan akuntansi dan landasan teorinya berkaitan bagaimana perlakuan akuntansi sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan atau PSAK dan prinsip standar akuntansi yang lainnya, misalkan di pemerintahan. Nah, mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep bidang matematika, akuntansi, dan sistem informasi akuntansi mengenai kerangka dasar penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, baik itu entitas privat dan entitas publik. Yang kedua, mampu menginterpretasikan laporan keuangan untuk entitas privat dan juga entitas publik yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, begitu dari pemerintahan, standar akuntansi IFRS, dan standar yang lainnya. Yang ketiga, mampu membuat laporan keuangan, begitu entitas privat dan publik. Yang terakhir yaitu nanti akan ada laporan keuangan yang akan disusun oleh mahasiswa dan diharapkan bisa menjadi salah satu hal yang mempermudah di pelaporan perusahaan. Mata kuliah ini untuk metode pembelajarannya yaitu ceramah praktik dengan pemberian modul. Nanti mahasiswa akan mengerjakan berbagai kasus yang ada di modul. Berikutnya ada penugasan, ada kuis, dan juga UAS dan UTS. Adapun materi yang akan disampaikan mulai dari piutang, aset tetap tak berwujud, liabilitas, dan terakhir laporan keuangan. Dan penilaiannya ada beberapa aspek, mulai dari yang pertama tugas atau praktik sebesar 10%, kuis besar 10%, berikutnya ada ujian tengah semester 30%, dan terakhir ujian akhir semester 40%. Selanjutnya berikut izinkan saya untuk membagikan video pembelajaran selama di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Nah, di kesempatan hari ini kita bertemu lagi. Saya lihat wajahnya juga ceria-ceria semua, bahagia semua. Nah, semoga nanti ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita diskusikan bisa membekas di pikiran teman-teman semuanya. Baik, sebelum kita mulai untuk kegiatan perkuliahan pada Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah, mari kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, saya absensi dulu ya. Nanti di teman-teman ASP. Dita, Apta, ini ada? Masuk enggak? Nia? Hadir ya. Terus terakhir Raffi. Oke. Alhamdulillah hadir semua. Nah, pada kesempatan kali ini ada yang sudah membaca di kontrak perkuliahannya belum? Materinya apa hari ini? Oh, piutang. Soalnya di slide ada ya. Oke. Oke, piutang. Nah, materi piutang ini di pertemuan ke-13 sama 14. Nah, nanti kita akan membahas tentang bagaimana piutang di dalam perusahaan, khususnya baik itu entitas privat ataupun non-privat. Nah, entitas privat itu misalkan perusahaan-perusahaan yang dikelola atau diatur oleh pemerintah. Nah, sementara yang non-privat, nah itu bisa juga katanya dari swasta. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan salah satu quote dari Ki Hajar Dewantara ya. Ada yang kenal beliaunya? Siapa? Tokoh pahlawan. Betul. Salah satu tokoh pendidikan di Indonesia ya. Nah, beliaunya menyampaikan pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya secara lahir. Sedang merdekanya hidup
batin terdapat dari pendidikan. Artinya apa? Bahwa pendidikan itu penting atau tidak? Nah, karena tidak hanya lahir saja yang kita peroleh, tapi batin, pikiran, dan lain sebagainya, insya Allah kita mendapatkan. Oke. Nah, dalam materi hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama ialah kita akan belajar tentang konsep dasar piutang. Jadi piutang yang ada di perusahaan itu bagaimana sih untuk pencatatannya, terus bagaimana pengakuannya, yang kedua bagaimana untuk pelaporan, yang pada akhirnya nanti muncul di laporan keuangan. Terus yang kedua yaitu pencatatan piutang. Biasanya kalau pencatatan itu umumnya penjurnalan ya. Terus yang ketiga piutang usaha. Terus yang terakhir piutang wesel. Nanti kita akan membahas apa sih bedanya piutang usaha sama piutang wesel. Tidak hanya namanya saja, namun artinya nanti berbeda. Oke, konsep di dalam piutang menurut PSAK 71, PSAK kepanjangannya apa? Aturan Standar Akuntansi Keuangan. P-nya apa? Hah? Pasal. Per-nya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, ini dibuat atau diinisiasi oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, menurut PSAK 71, piutang adalah aset keuangan yang diukur biaya perolehan, diamortisasi dan dihitung berdasarkan model kerugian ekspektasi. Nah, ini dalam PSAK 71 menjelaskan piutang ini merupakan aset keuangan. Nah, kalau kita lihat piutang itu kalau di laporan keuangan masuknya di sebelah mana? Laporan keuangan. Ada berapa sih laporan keuangan? 5 ya. Piutang masuknya di sebelah mana? Ya, saldo normalnya di debit, betul. Bentar. Terus laporannya masuk di laporan apa? Laporan keuangannya? Laporan posisi keuangan. Nah, karena ini aset ya. Kalau aset itu pasti di posisi keuangan. Nah, sementara menurut pendapat ahli, piutang merupakan klaim atau hak untuk mendapatkan uang dari entitas lain yang telah terjadi transaksi dari penjualan kredit. Nah, ini penjualan kredit. Timbulnya piutang ini dari sini, dari penjualan kredit. Nah, kita sebelum masuk ke tugasnya, karena praktikum kan saya yakin kalian akan banyak sekali mengerjakan kasus-kasus ya. Nah, paling nggak ada gambaran dulu bagaimana konsep piutang. Secara kesimpulannya bagaimana? Ada yang mau memberikan pendapat? Piutang itu seperti apa? Nah, jadi piutang merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh perusahaan. Masuk di aset apa? Aset lancar. Yang diperoleh dari hasil penjualan kredit ini. Nah, pertanyaannya, kalau penjualan kan biasanya adanya di perusahaan dagang sama manufaktur ya. Nah, kalau jasa ada enggak piutangnya? Ada. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Piutang di dalam perusahaan jasa. Nah, metode untuk pencatatan piutang itu ada 2. Saya yakin di sini juga sudah memperoleh materi pengantar akuntansi kan? Ya. Nah, terus akuntansi keuangan menengah sudah juga ya. Nah, ini ada 2 metode yaitu pencadangan sama metode hapus langsung. Nah, kalau metode pencadangan, piutangnya itu tidak serta-merta dihapus. Dimasukkan di akun apa? Ya, bahan kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Dimasukkan di cadangan kerugian piutang ini dulu. Nah, sehingga nanti perusahaan itu tidak serta-merta menghapus piutang yang dimiliki oleh perusahaan sendiri. Nah, yang kedua, metode langsung. Nah, kalau metode langsung ini mengakui piutang yang tidak tertagih sebagai beban. Karena metode hapus langsung ini akan menghapus piutang yang mana piutang itu apabila perusahaan mengalami kepailitan, nah maka secara otomatis nanti akan dihapus. Nah, sehingga di sini jadi kerugian piutang akan muncul ketika perusahaan apabila tidak dapat membayar piutang. Nah, nanti akan dicatat sebagai kerugian. Dan masuknya di laporan laba rugi ya. Nah, ingat ini untuk baik itu metode pencadangan ataupun langsung sama-sama masuknya di sini laporan laba rugi. Oke. Nah, untuk penjurnalnya seperti ini, teman-teman bisa lihat nanti di buku juga sudah ada di slide. Nah, untuk metode langsung yaitu beban piutang tak tertagih. Mohon maaf tipe itu ya. Beban piutang tak tertagih pada piutang
Nah ini, jadi yang berkurang apanya? Bebannya atau piutangnya? Piutang. Nah karena menghapus langsung, piutangnya langsung di delete, dihapus, dimasukkan mungkin. Terus yang kedua metode pencadangan yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nah di sini ada yang membedakan. Kalau di metode langsung itu hapus langsung piutangnya, namun kalau di pencadangan dia mencadangkan dulu. Nah, pencadangan kerugian piutang. Jadi dicadangkan dulu, nanti apabila perusahaan itu ternyata setelah dikonfirmasi bisa membayar. Nah, maka di sini nanti akan berfungsi untuk membalikkan akun cadangan kerugian piutangnya. Nah, kita lihat di contoh soal. Coba dibacakan, Mbak. Soalnya Tanggal saham sampai 30 Januari terdapat penjualan kredit senilai 10 juta. Ternyata pada 30 Juni hanya terdapat 9.750 yang dapat tertagih. Sisanya tidak dapat tertagih. Bagaimana pencatatan? Oke, terima kasih. Nah, kita lihat di dua metode tadi ya. Nah, di metode hapus langsung sama pencadangan. Nah, kita lihat bagaimana penjurnalannya untuk yang metode hapus langsung terlebih dahulu. Nah, kita ingat tadi di sini ada transaksi penjualan kredit senilai 10 juta. Ya, ternyata pada tanggal 30 Juni itu bisa dilunasi namun tidak semuanya. Oke. Jurnalnya pada saat penjualan kredit apa? Penjualan kredit? Persediaan. Ini jual atau beli? Kita lihat sama-sama ya. Piutang pada penjualan. Jadi piutangnya yang bertambah karena adanya penjualan kredit. Tadi sudah disampaikan bahwa piutang itu akun normalnya atau saldo normalnya kan di debit ya. Nah, maka piutang pada penjualan. Penjualan saldo normalnya itu di kredit. Kebalikannya sama pembelian. Kalau pembelian di debit. Nah, nanti kalau pembelian tunai, pembelian pada kas. Nah, itu yang diken ya. Terus ternyata tanggal 30 Juni itu mampu dilunasi. Nah, baru kita masukkan kas. Kas pada piutang sebesar 9.750.000. Nah, bagaimana untuk jurnal metode yang hapus langsung? Nah, ini. Jadi beban piutang tak tertagih pada selisihnya ini nanti. Selisihnya antara total penjualannya sama total yang diterima ini, sehingga muncul beban piutang tak tertagih. Untuk yang metode hapus langsung ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Sudah jelas? Nah, kita lanjut ke metode kerugian piutang, cadangan kerugian piutang. Kalau untuk pencatatan tanggal 30 Januarinya sama, nah akan tetapi yang berbeda di sini ialah kalau metode cadangan kerugian piutang, perusahaan akan melakukan pencadangan. Nah, pencadangan persentase ketentuannya ini dapat 5%, 4%, 3%, itu dari mana? Ada yang tahu? Nah, kita lihat tadi berapa lama pembayaran piutangnya dari Januari sampai Juni. Berapa lama? Berapa bulan tuh? Berapa bulan? 5 ya. Nah, 5 bulan. Nah, penentuan kenapa kok ini muncul 5%? Nah, itu dari aturan. Nah, yang pertama, kalau misalkan hanya 1 bulan saja, nah tidak sampai 5% ini. Nah, mungkin hanya 1%-nya saja. Atau 2%, 3%. Sehingga kalau misalkan lebih dari 4 bulan atau 5 bulan, maka untuk persentasenya 5% dari total piutang ini tadi. Dapatnya 500.000 dari 5% kali piutang. Nah, ini nanti akan muncul di laporan keuangan. Oke, untuk tanggal 30 Juninya sama, karena tadi melunasinya tidak sepenuhnya ya, 9.750, maka jurnalnya kas pada piutang 9.750. Nah, lantas bagaimana untuk metode pencadangan? Nah, dari jurnal cadangan kerugian yang atas ini tadi, nanti akan ditulis kembali, istilahnya diaktifkan kembali cadangan kerugian piutang yang awalnya di kredit, nah ini dipindah di debit. Nah, yang piutangnya ini karena tidak tertagih ya, maka dihapuskan 250.000. Nah, nanti semuanya di akun-akun ini akan masuk di laporan keuangan seperti itu. Jadi
teman-teman harus ingat untuk metode cadangan kerugian itu ada persentasenya. Jadi persentasenya itu yang mengatur atau yang penentuannya dari lama dari penjualan kreditnya sampai pelunasannya. Misalkan kalau semakin lama otomatis total persentase cadangan kerugian piutangnya semakin besar. Nah, kalau semakin dekat atau semakin pendek maka persentasenya ini juga semakin kecil. Oke, sekarang kita bahas yang piutang usaha. Tadi sudah kita kenal, sudah kita pahami macam-macam piutang ya, terutama untuk metode pencatatannya. Nah, secara umum ada 3 jenis industri ya, atau jenis perusahaan lah, katakanlah kalau orang akuntansi itu. Ada perusahaan jasa, contoh perusahaan jasa apa? Salon, bengkel. Terus kalau bank masuk apa bank itu? Bank itu jasa, dagang atau manufaktur? Jasa ya. Kenapa kok jasa? Nyimpan uang ya. Nah, bukan jual tabungan ya. Nah, tapi nyimpan uang. Nah, makanya perusahaan jasa. Bisa untuk simpan sama pinjam. Nah, kalau dagang, misalkan minimarket atau mungkin toko kelontong di sekitar kalian. Nah, itu perusahaan dagang gitu. Atau kalian mungkin ada yang berwirausaha, buat sendiri. Nah, kalau buat sendiri maksudnya di manufaktur. Nah, ini kalau manufaktur ada proses produksinya sendiri ya. Kalau dagang itu hanya menjual saja. Nah, piutang usaha biasa, jadi ini piutang usaha pada umumnya ya, yaitu tagihan yang didukung oleh bukti usaha biasa. Misalkan adanya faktur, ada faktur penjualan di situ. Nah, ini merupakan contoh di piutang usaha. Dan ini menunjukkan bukti bahwa perusahaan telah menjual barang ataupun jasa ke konsumen secara kredit ya. Nah, ingat tadi sebelum kita masuk ke metode pencatatan tadi sudah saya singgung di perusahaan jasa ya. Nah, perusahaan jasa itu juga ada piutangnya. Contoh misalkan di bank. Nah, misalkan di bank ya. Di bank kan kita tahu usahanya kan simpan pinjam itu saja ya. Nah, kalau misalkan perusahaan ada yang meminjam, ada yang pinjam uang ke bank, maka memang skemanya masuknya di pembiayaan. Nah, namun orang atau perusahaan yang pinjam ini juga tiap bulannya harus bayar bunga. Nah, pendapatan bunga itu yang harus dibayarkan. Nah, ketika pendapatan bunga itu tidak terbayarkan, nah maka diakui oleh bank sebagai piutang. Nah, nanti akan pencatatannya di laporan keuangan. Oke, ini piutang usaha. Nah, piutang wesel. Pernah dengar piutang wesel? Pernah ya? Biasanya ada 5 ciri ini kalau teman-teman perhatikan. Ada promes, pihak ketiga, biaya administrasi, bunga, dan adanya jangka waktu tertentu. Apa itu promes? Promes pernah dengar? Belum. Promes itu bukti atau janji tertulis dari seorang peminjam untuk memberikan pelunasan atas utang yang telah diterima. Jadi ini promes. Jadi ini alat untuk perusahaan untuk menagih janji tertulisnya yang membuat promes ini tadi. Nah, yang membuat promes itu ingat perusahaan yang meminjam ya. Nah, nanti cara nagihnya itu dari mana ya? Dari perusahaannya ini tadi, dari banknya. Nah, makanya ada pihak ketiga di sini. Ada bank yang terlibat di dalam promes atau di dalam piutang wesel ini. Kalau misalkan piutang biasa itu hanya antara pembeli dan penjual, namun kalau piutang wesel atau wesel tagih ini ada pihak ketiganya, yaitu bank sebagai istilahnya sebagai perantara antara penjual sama pembelinya. Tentu saja ada biaya administrasinya dan timbul bunga. Nah, bunga ini masuk ke siapa? Masuk ke bank, masuk ke perusahaannya, atau masuk ke perusahaan yang pinjam? Ya, masuk ke perusahaan. Nah, perusahaan dapat pendapatan bunga. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat di contoh ya. Dan tentu saja ada jangka waktu tertentu. Oke, kita contoh soalnya. Boleh dibacakan, Pak. Contoh soal akuntansi wesel tagih atau piutang wesel. Wesel timbul karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit atau ada transaksi perusahaan memberikan pinjaman. Contoh, perusahaan menjual jasa secara kredit pada tanggal 2 Januari 2024 dan menerima promes sebesar Rp1.000.000 dengan bunga 12% serta jatuh tempo 2 April 2024. Maka jurnal yang dicatat piutang wesel 1 juta pada penjualan. Terima kasih. Jadi kita lihat ini contohnya ya. Pada tanggal 2 Januari menerima promes sebesar 1 juta. Promes itu bukti atau janji tertulis untuk membayar.
Jadi ini sebagai alat tagihan oleh perusahaan. Maka di sini ada bunganya 12% ini per tahun ya. Terus jatuh temponya pada tanggal 2 April. Dari Januari sampai April berapa bulan? Januari, Februari, Maret 3. Nah, 2 April ini tidak terhitung ya. Maka untuk jurnal yang pertama kali harus dibuat karena timbul piutang wesel itu yaitu piutang wesel pada penjualan. Nah, ini penjualannya kredit. Namun ada pihak ketiganya yaitu bank sebagai perantaranya. Oke, di sini ketika jatuh tempo yaitu bulan April tadi tanggal 2. Nah, maka yang perlu dicatat oleh perusahaan yang pertama kas sebesar 1.030.000, piutang wesel 1 juta dan pendapatan bunga 30.000. Nah, 30.000-nya dari mana? Ada yang tahu? Ya, 12% dikali 1 juta, terus sudah dibagi ya dikali 3. Nah, ini per tahun ya, 12% per tahun dikali 1 juta berapa? 120 atau 12.000? 120.000. Oke. 120.000 karena per bulannya nanti karena ini 1 tahun maka tinggal ngalikan saja. Nah, ini dibagi dulu, dicari dulu per bulan. Berarti kalau dibagi 12 dapatnya 10.000. Nah, kalau 3 bulan tinggal ngalikan saja, dapatnya 30.000. Nah, ini dapatnya pendapatan bunga dari sana. Nah, ini kalau kondisinya bisa bayar ya, namun yang bawah ini apabila kondisinya tidak sanggup membayar, maka akan berlaku jurnalnya yaitu piutang usaha, timbul piutang usaha pada piutang wesel 1 juta sama nominalnya seperti yang di awal dan pendapatan bunga, sehingga akhirnya piutang wesel ini menjadi piutang usahanya perusahaan seperti itu. Nah, ini untuk piutang wesel. Oke, ada yang mau didiskusikan sebelum masuk ke yang paling utama ini tugas ya. Oke, silakan Mas Dimas. Bagaimana pencadangan piutang di dalam perusahaan, Pak? Oke, pertanyaannya bagus. Bagaimana pencadangan piutang di dalam perusahaan? Nah, kita ingat bahwa tadi metode pencadangan ya. Jadi metode pencadangan kan salah satu metode yang digunakan untuk pencatatan. Nah, penentuannya bagaimana? Dilihat dari umurnya ini tadi. Nah, kalau misalkan ini semakin lama penagihannya, maka penentuan untuk presentasinya itu akan semakin tinggi. Nah, sebaliknya ketika semakin cepat untuk pelunasannya ini tadi, maka metode pencadangan yang digunakan itu presentasinya akan semakin rendah. Dia akan semakin kecil untuk presentasinya. Seperti itu Mas Dimas. Gimana? Ada lagi? Oke, silakan. Saya izin bertanya. Kalau misalnya saya punya perusahaan, punya utang ke Bapak, tapi perusahaan saya itu bangkrut. Oke, bangkrut. Terus perusahaannya Bapak itu nyatetnya gimana? Oke, bangkrut ya. Nah, bangkrut nanti tentu akan timbul apa kira-kira? Kerugian. Nah, kalau kerugian itu bisa kita catat dengan 2 metode ini. Misalkan kalau kita hapus langsung ya, nah maka akan timbul ini beban piutang tak tertagih pada piutang. Otomatis beban piutang tak tertagih ini masuknya di laporan apa? Laporan laba rugi. Semakin besar bebannya, otomatis labanya semakin kecil. Apalagi nanti kalau ternyata pendapatannya jauh lebih kecil dibanding dengan bebannya, otomatis rugi. Nah, ini yang pertama. Kalau misalkan dia menggunakan metode cadangan juga bisa. Tapi pada akhirnya akan timbul ini kerugian. Jadi kalau misalkan sebisa mungkin ditagih. Nah, sebisa mungkin ditagih karena kalau misalkan bangkrut gitu, apa sih yang bisa dijual kira-kira? Apa? Nah, asetnya bisa dijual, bisa dinilai oleh appraisal kira-kira nilainya berapa. Nah, itu nanti yang akan diberikan kepada perusahaan. Ya, seperti itu. Mana? Ada lagi? Pak, izin Silakan. tanya, bagaimana sih pengakuan piutang yang ada di dalam laporan keuangan perusahaan? Oke, pengakuan ya, Iya, pengakuan piutang. Nah, kita ingat tadi sekilas kita bahas laporan keuangan ada berapa? Ada 5. Oke, yang pertama laba rugi, terus posisi keuangan, perubahan modal atau ekuitas,
laporan Laporan arus kas. Dan terakhir CALK. Apa kepanjangannya? Catatan atas laporan keuangan. Nah, lima-limanya ini harus ada dan harus urut enggak? Kalau misalkan saya membuat laporan perubahan ekuitas dulu deh, laporan laba ruginya belakangan. Bisa enggak? Enggak bisa, karena harus satu kesatuan. Maka tadi laporan laba rugi dulu, setelah itu perubahan ekuitas, posisi keuangan, arus kas, sama catatan atas laporan keuangan. Nah, pengakuannya bagaimana? Pengakuan nanti akan masuk di CALK, catatan atas laporan keuangan. Misalkan perusahaan X itu memiliki piutang yang dihapus sebesar 250.000. Nanti akan keluar di pengakuannya akan masuk di CALK-nya. Nah, ataupun misalkan piutangnya masih 9.750.000. Nah, nanti akan keluar misalkan perusahaan X itu sekian. Nah, maksudnya pengakuan itu di situ. Nah, jadi kan ada perlakuan akuntansi gitu ya, mulai dari pencatatan, pengakuan, pengungkapan hingga pelaporan. Nah, kalau pengakuan itu umumnya akan disampaikan di catatan atas laporan keuangan. Seperti itu. Ada yang lagi mau didiskusikan? Cukup? Oke, cukup. Sekarang kita lihat di halaman ini ya. Nanti silakan, karena ini juga saya bagikan lewat ini ya, online ya. Silakan bisa dibuka juga di modul yang sudah saya bagikan. Nanti di website itu juga ada, ataupun di WA. Silakan, grupnya kan sudah ada ya, kelasnya kalian ya. Nah, itu sudah saya bagikan untuk modul praktikum akuntansi keuangan menengah. Nah, teman-teman bisa buka, silakan dibuka masing-masing di gadgetnya ya. Silakan nanti di halaman 27 itu untuk materi piutang ya. Nah, tadi sudah kita bahas materinya. Nah, sekarang untuk tugasnya. Nah, di sini ada transaksi yang harus kalian kerjakan untuk perusahaan PT 3 Serangkai. Nah, ini PT 3 Serangkai itu di halaman 33. Nah, untuk lembar kerjanya itu halaman 122. Nah, nanti silakan dikerjakan. Untuk hari ini kita kerjakan dulu yang 3 tanggal dulu ya. 3 tanggal, nanti kira-kira betul atau enggak jawaban teman-teman. Nah, nanti kalau sudah sesuai, nanti kita akan lanjutkan di tanggal-tanggal selanjutnya. Oke, silakan dikerjakan kurang lebih 5 menit ya. Kan sudah kelontok kan ya materi-materi piutang saya yakin. Nah, silakan dikerjakan dulu selama 5 menit. Oke, silakan dikerjakan. Ada contohnya tadi di slide-nya ini, insya Allah juga akan saya bagikan lewat grup ya. Jadi bisa teman-teman pelajari untuk materinya ini. Sudah, Mbak? Oke, sudah, luar biasa. Silakan dikerjakan di depan dulu ya. Nanti kita cocokkan bersama. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Oke, kita cocokkan bersama. Jadi yang pertama itu ada transaksi menerima pembayaran tunai untuk faktur tanggal 15 Juli. Sementara untuk faktur tanggal 12 Agustus ada wesel tagih. Nah, ini yang perlu kita catat, ada 2 penjurnalan ya. Yang pertama kas pada piutang usaha. Nah, ini untuk yang transaksi penjualan tunai, tuh 28 juta. Nah, berikutnya ada wesel tagih atau piutang wesel tadi. Wesel tagih pada piutang usaha nominalnya 32.400.000. Oke, sudah betul. Yang kedua yaitu ada pelunasan sekaligus dari CV Jaya. Nah, ini pelunasan berarti dapat uang. Nah, berarti debitnya kas pada piutang usaha. Oke, nominalnya sudah tepat. Yang tanggal 4 September ini juga pelunasan, jadi tinggal kas, terus ada bunganya ya. Nah, ini harus dihitung. Tentu ini sudah kalian pelajari, tadi juga sudah ada ya di contohnya. Berarti nanti tinggal kalian kerjakan untuk transaksi mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 30 September ya. Ini dikerjakan dan dikumpulkan hari ini juga. Nanti pas waktu istirahat nggak apa-apa misalkan untuk pengumpulannya ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Cukup? Oke, terima kasih sebelumnya atas partisipasi kalian di dalam perkuliahan praktikum akuntansi keuangan menengah. Semoga ilmu yang kita peroleh bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf dari saya pribadi ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.